Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita dapat mengawalinya dengan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah. Di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, bahkan kelemahan tubuh kami, ketika kami dapat bangun pagi hari ini, hidup baru Engkau karuniakan. Sungguh itu semua satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Berkati setiap kami Sobat Messenger yang akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan ini, mengerti dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ke-19. Yeremia pasal 6 ayat ke-10 hingga ke-19, demikian firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan, aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama-sama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah obat yang tepat. Obat yang tepat. Pergelangan kaki yang terkilir dapat menyebabkan masalah yang serius.
masalah yang akan sangat mengganggu aktivitas dari kita semua. Apabila kita dengan tidak sungguh-sungguh mengobatinya, kita tidak dengan serius memperhatikan sakit pergelangan kaki yang terkilir. Obat yang tepat untuk pergelangan kaki yang terkilir adalah istirahat. Kemudian dengan es batu dan alat kompres dikompreskan di sana. Dan kemudian kita akan meletakkan posisi kaki kita terangkat dengan harapan pergelangan kaki yang terkilir ini akan segera dapat disembuhkan. Tetapi acap kali kita memandang remeh. Terkilir itu hal yang biasa. Kita membiarkan saja. Hingga hari demi hari penyakit itu semakin parah dan semakin berat. Dan ketika sakit itu menjadi semakin parah dan semakin berat, para ahli bedah kaki mengatakan ada satu kali ketika kita tidak lagi peduli dengan sakit terkilir yang kita anggap biasa itu, ada perlu tindakan-tindakan yang berat, yang besar, yang harus dilakukan. Bahkan operasi sekalipun dapat dilakukan apabila terkilir yang kita rasakan kita abaikan. Kita juga seringkali menganggap remeh jikalau kita batuk dan pilek. Cuma batuk lah. Cuma pilek lah. Bahkan di dalam masa-masa pandemi sekarang ini pun juga kita menganggap remeh. Jikalau kita demam, batuk, paling istirahat cukuplah. Kita tidak dengan serius memperhatikan sakit yang kita derita. Kita menganggapnya enteng. Kita menganggapnya mudah. Sehingga acap kali berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, bangsa Israel yang ditegur oleh Yeremia pun melakukan hal yang sama. Dikatakan di dalam ayat ke-13 hingga ke-15 di sana, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Tidak lagi melihat, tidak lagi berfokus akan ibadah mereka kepada Tuhan, ketaatan untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Mereka hanya memuaskan keinginan diri. Mereka melakukan penipuan demi keuntungan diri sendiri. Dan para nabi, para imam, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Bayangkan, ketika bangsa Israel pada saat itu, mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka hidup sesuka hati mereka. Mereka kemudian melakukan ketidakadilan pada mereka yang miskin, mengambil keuntungan dari mereka yang terbatas dan kekurangan. Para nabi, para imam memandang luka rohani mereka satu hal yang mudah, katakan di sana, memandangnya ringan. Toh semua berjalan dengan baik, damai sejahtera. Toh semuanya dapat berjalan dengan lancar, damai sejahtera. Yeremia menegur para pemimpin agama.
yang menganggap remeh, yang menganggap mudah, tidak apa-apa ketika kehidupan umat Tuhan itu tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Yeremia, berkali-kali Yeremia menegur bangsa Israel. Dikatakan mereka tidak peduli kepada Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukannya dalam kehidupan mereka. Yang penting hidup saya jalani hari demi hari, oke kok, baik kok bagi saya. Dan para pemimpin agama mengatakan, enggak apa-apa kok. Itu hal yang kecil, hal yang remeh. Dan Yeremia menegur dengan keras segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah luka rohani yang serius dan harus segera ditangani, diberikan obat yang tepat untuk ada pemulihan yang boleh dialami oleh bangsa Israel, yaitu kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat mengubahkan kehidupan bangsa Israel yang jatuh dalam dosa ini, melihat kemuliaan Tuhan, menyadari dosa-dosanya, merasa malu, merasa jijik, dan datang kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mengakui dosa, dan Yesus Kristus akan menghapuskan dosa. Dan ada Roh Kudus yang kemudian dicurahkan untuk memimpin mereka di dalam hidup yang kudus. Obat yang tepat untuk masalah rohani mereka, luka-luka rohani mereka, adalah tabib yang agung, yaitu Yesus Kristus. Bahkan untuk masalah dosa yang kita anggap sepele sekalipun, Yesus adalah obat yang tepat. Karena itu jangan pernah kita menganggap remeh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menganggap remeh segala sesuatu yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Kita sendiri di dalam komunitas orang percaya, acap kali yang terjadi ketika kita melihat saudara seiman kita tidak datang ke gereja, kita mungkin punya kesibukan, mungkin punya kepentingan. Kita tidak peduli, kita tidak mengingatkan kembali, kita tidak mendorong saudara seiman kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita lihat hidupnya baik kok, usahanya tetap jalan kok, kebutuhannya tetap terpenuhi kok. Kita menganggap tidak datang ibadah satu hal yang biasa saja. Kita lupa jikalau ada masalah rohani, luka-luka rohani bukan hal yang remeh. Harus segera disembuhkan, diberikan obat yang tepat, diingatkan kembali akan karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi jangan pernah kita menganggap segala yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang wajar, tidak apa-apa. Dosa kecil, tidak apa-apa. Itu tidak serius kok, tidak apa-apa. Tapi sungguh Yeremia menegur kita semua untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Tadi sudah diingatkan kepada kita, ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita.
supaya kamu mendengar. Ada bunyi sangkakala, ada teguran-teguran, peringatan-peringatan yang disampaikan kepada orang-orang percaya, kepada kita semua. Dan kita harus memperhatikan. Terus hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kebenarannya, di dalam kekudusannya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan menganggap remeh ketika kita gagal, kita jatuh dalam dosa. Tapi segera datang kepada Tuhan. Tabib yang ajaib itu akan berikan obat yang tepat bagi luka-luka rohani kita, agar kita dipulihkan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami. Acap kali kami menganggap remeh akan tindakan, perbuatan, sikap, tutur kata yang tidak sesuai, seturut dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Kami mengatakan, tidak apa-apa, itu dosa kecil. Tidak apa-apa tidak beribadah, mungkin punya kepentingan yang lain. Tapi sungguh belajar dari Yeremia, untuk kami tidak berfokus untuk kepentingan kami sendiri. Kami tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak lagi peduli kepada kebenaran firman Tuhan dan tunduk kepadanya. Tuhan ampuni kami dan ajar kami bahwa segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini, ketika kami jatuh di dalam dosa, itu ada satu luka rohani yang serius, yang harus segera diberikan obat yang tepat, yaitu Yesus, tabib kami yang ajaib. Berkati kami semua, Sobat Messenger. Kami rindu, kami terus berharap, berseru, bergantung kepada Yesus Kristus, tabib kami yang ajaib, untuk berikan obat yang tepat ketika kami jatuh dalam dosa. Sekecil apapun dalam pandangan dunia ini, atau dalam pandangan kami manusia, kami datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin langkah hidup kami. Ada keselamatan, ada kecukupan, ada hikmat untuk kami mengerjakan segala hal yang menjadi tanggung jawab kami. Cukupkan ya Tuhan di dalam segala kebutuhan di tengah keluarga dan di masa-masa di mana saat ini kehidupan di tengah masyarakat lebih leluasa. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan Yesus tetap terus lindungi dan jagai kami, sehingga dalam setiap pekerjaan, usaha pekerjaan kami, pembelajaran kami, aktivitas kami di tengah masyarakat, kami dilindungi dan kami tidak terpapar oleh virus COVID-19 ketika kami dengan penuh disiplin menjalankan protokol kesehatan. Lindungi kami semua ya Tuhan, untuk terus waspada, berhati-hati dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana kami mulai mempersiapkan untuk perayaan Natal. Tuhan berikan hikmat bagi gereja-gereja Tuhan, bagaimana kami tetap dapat memberitakan sukacita Natal di dalam masa pandemi sekarang ini. Kami tidak menjadi putus asa, tapi terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Berkati segenap gereja, segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus beserta dengan jemaat. Kami dengan bersukacita besar mempersiapkan perayaan Natal ini dengan sungguh-sungguh. Di tengah segala keterbatasan, Tuhan berikan hikmat kepada kami, bagaimana kami dapat terus mengingat akan kasih Allah yang besar bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya peran orang-orang Kristen dalam pemerintahan. Tuhan berikan pertolongan, keberadaan mereka boleh menjadi garam dan terang dunia
melalui kesaksian, teladan hidup, bahkan setiap tutur kata, sikap perbuatan memancarkan terang kasih Kristus, sehingga setiap kebijakan, setiap tindakan banyak orang boleh melihat sungguh Kristus itu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Berikan pertolongan sehingga setiap kebijakan, proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup sebagai jemaat Tuhan yang setia, mempercayakan hidup kita bergantung kepada Yesus Kristus, tabib kita yang ajaib dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, jangan pernah menganggap remeh segala sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus, tabib yang ajaib. Dia akan berikan kepada kita obat yang tepat, pemulihan, damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua.